Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dimanapun Anda berada dan juga dulur-dulurku di seluruh pelosok tanah air, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, dan juga limpahan rezeki diberikan oleh Allah yang Maha Kaya. Dan yang terpenting adalah kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita selalu mempunyai daya, mempunyai kekuatan untuk terus berguna dan bermanfaat buat sesama. Teman-teman yang sudah selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, seyogianya kita tetap meningkatkan kemampuan rasa, ya, dan juga terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa kita diberikan ketajaman, ya, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk, bahkan perintah-perintahnya, agar kita bisa mengikuti perintah tersebut dengan baik, ya. Dan seyoganya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, atau petunjuk-petunjuk darinya yang sejati, eh, kita fokus dan tidak tergoyahkan, tidak terganggu oleh bisikan-bisikan hati sanubari, bisikan-bisikan pikiran, dan juga apalagi bisikan-bisikan dari berita, ya, dari kabar, dari teman yang mungkin tidak sejalan dengan eh, hati nurani kita, ya, atau bahkan dari sosial media, katakanlah seperti itu, ya, karena di sosial media banyak juga hoax, banyak juga rumors yang kalau kita pikirkan nanti menjadi pikiran. Nah, kalau sudah jadi pikiran menjadi perasaan. Nah, itu yang akan mengganggu kesehatan lahir dan batin kita, ya, terutama batin kita dulu yang harus kita jaga, ya. Baik, pada kesempatan ini apalagi kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, ya, keinginan eh, yang yang ada pada jiwa dan raga kita, pada pikiran kita, ya. Keinginan itu seyogianya kita harus tinjau, harus tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tanyakan kepada Tuhan yang Maha menguasai sekalian alam ini. Bagaimana caranya? Eh, kita harus berkomunikasi lewat rasa, ya, lewat rasa. Misalnya eh, kalau kita mempelajari di masa lalu, misalnya kita mempunyai pengalaman yang baik, ya, pengalaman yang baik, lalu dari keinginan yang memang sudah diizinkan oleh Allah SWT, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, ya. Keinginan kita diizinkan oleh Allah sehingga terkabul, tercapai dan berjalan. Tetapi ternyata di perjalanan ada suatu kegundahan, ya. Itu berarti bukan kehendaknya, ya, bukan kehendaknya. Tetapi kalau kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta terus kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kaya, yang Maha mengabulkan, insya Allah bisa dikabulkan. Ciri-cirinya keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan adanya rasa tenang, rasa nyaman, tidak ada gundah, tidak ada rasa gundah, dan biasanya apabila dia keinginan kita sudah dikabulkan dan sudah menjadi kehendaknya, itu bakalan dilancarkan. Entah bagaimana ceritanya, ya, yang jelas kita sulit untuk memikirkannya, ya, yang jelas datangnya pertolongan Allah, datangnya pertolongan Tuhan itu begitu saja datang, ya, tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan, ya. Itu yang dinamakan keinginan kita sudah dikabulkan dan sudah menjadi kehendaknya. Tetapi ada juga keinginan kita yang dikabulkan,
tetapi levelnya baru hanya diizinkan oleh Allah, hanya baru diizinkan oleh Tuhan. Kalau baru diizinkan belum begitu aman oleh kita. Sehingga di perjalanan bisa saja kita ada ganjalan, bahkan bisa saja ada musibah, bahkan bisa saja ada hambatan yang begitu meresahkan, ya. Baiklah, kalau kita saat ini mempunyai hajat, ya, keinginan kita terkabul dengan usaha-usaha diplomasi, usaha-usaha birokrasi, usaha-usaha eh, usaha-usaha yang menurut kita bisa dilakukan, usaha-usaha yang objektif, usaha-usaha yang normatif. Eh, Pada saat kita mendapatkan kesulitan yang begitu sulit, itu artinya kita mungkin hanya bisa sampai mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita kehilangan dana, ya dana ini kita sedang usahakan agar bisa kembali. Nah, tapi sulit sekali jalannya. Mungkin itu hanya sampai diizinkan. Walaupun itu bisa terkabul, harapan kita terkabul, doa kita bisa terkabul, mungkin bisa sampai diizinkan. Tetapi apabila kita menyaksikan rasa yang begitu yakin, ya rasa yakin kita saksikan, lalu ciri-ciri bahwa keinginan kita akan tercapai sudah terlihat dari banyak sisi, dari banyak segi, semuanya sudah menjurus kepada kesuksesan, mungkin bukan hanya diizinkan, tetapi bisa memang sudah menjadi apa itu namanya, sudah menjadi kehendak, ya, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada lagi gangguan-gangguan lagi, gangguan rasa gundah, gangguan rasa rasa takut sudah tidak ada lagi, tapi semuanya menjulus kepada lancar, ya. Kalau memang kita sebagai individu mendapatkan perasaan itu artinya doa kita sudah mempunyai tanda-tanda dikabulkan, dan kita harus kawal, kita harus wujudkan. Bahkan kalau rasanya begitu damai, ya, ikhlas, ya, tidak ada beban, ya berarti itu adalah tanda-tanda bahwa doa kita akan terkabul, bahkan doa kita itu sudah menjadi kehendaknya. Kalau sudah menjadi kehendaknya itu udah takdir. Ya sudah, kita tidak bisa merubahnya lagi, ya. Kalau sudah menjadi kehendaknya, tidak ada satupun eh, yang dapat merubah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Tuhan yang Maha menghendaki, ya itu tidak ada lagi. Tetapi dalam prosesnya apabila panjang dan sulit dan tidak mungkin, tetapi kita berdoa terus, niscaya doa akan dikabulkan, tetapi sebatas diizinkan. Kalau diizinkan pada saat ini terjadi, kita harus hati-hati. Atau kita terus berdoa agar mendapatkan apa namanya, kehendaknya Allah, ya. Udah dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal itu sudah menjadi kehendaknya. Jadi teman-teman, apapun yang sekarang kita sedang inginkan, coba rasa-rasa keinginan kita. Kalau ada ketenangan, ada keikhlasan, doa itu akan dikabulkan, ya. Doa itu akan dikabulkan. Sebagai yang pertama mungkin diizinkan untuk sudah menjadi izin daripada Tuhan, atau sudah menjadi kehendak daripada Tuhan, ya. Tapi kalau soal dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Uh, apalagi apalagi doa yang kita panjatkan, usaha yang kita panjatkan adalah usaha-usaha yang memang bukan pemaksaan, tetapi usaha-usaha yang normatif, yang memang itu kebutuhan, ya, yang tidak diiringi oleh hawa dan nafsu, ya. Jadi penyerahan diri, lalu berdoa, lalu usaha-usaha yang sportif, ya, tidak ada kelicikan, niscaya akan terkabul. Hanya saja kita harus tahu bahwa pada saat terkabul, apakah kita ada suatu ketenangan atau masih ada kegundahan. Pada saat sudah terkabul masih ada ketenangan, berarti itu memang sudah kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi kalau misalnya sudah terkabul dan sudah berjalan lagi lancar, rezeki kita
sudah lancar tetapi masih ada kegundahan, itu mungkin sebatas diizinkan. Kalau hanya sebatas diizinkan, kita harus mengamankan lebih aman lagi agar apa yang sudah menjadi diizinkan oleh Allah, kita harus mengamankan dulu. Tetapi kalau memang sudah yakin, sudah nyaman, sudah aman, sudah damai, semuanya sudah berjalan kembali seperti apa yang kita harapkan, berarti itu bisa jadi menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, dulu-duluku di seluruh tanah air, semoga semua harapan kita harus pertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu terkoneksi dengannya agar kita bisa membaca ya, bisa membaca eh, perintah-perintah Allah, bisa membaca perintah-perintah Tuhan dan juga petunjuk-petunjuknya. Terima kasih. Semoga hal ini menjadi pemicu kita untuk terus misinya adalah menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat buat sesama. Salam.